Baik, selamat datang di seri kuliah PPIK SIM untuk pertemuan yang kedua dan semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian dan juga menambah eh, rasa syukur gitu ya bahwa kita ternyata tidak sia-sia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uh, apa pelaku perbaikan gitu ya di muka bumi ini. Baik, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke kuliah kita. Saya coba cari laser pointer lagi, walaupun laser pointernya juga sangat imut ya. Nah, ini dia. Shoo. Bapak Ibu, ah, baik, tata surya dan planet. Saya ingin mendengar Bapak Ibu apa yang terbersit ketika Bapak Ibu mendengar kata tata surya atau bahasa Inggrisnya solar system. Langit, bumi, planet, bintang, bulan, benda-benda langit. Siap Bu Eva, terima kasih Bu. Betul, jadi ada benda-benda langit banyak ya, ada bintang, ada uh, planet dan seterusnya. Terus apalagi Bapak Ibu? Ada matahari sebagai pusat tata suryanya, Mas. Matahari sebagai pusat tata surya. Baik, terima kasih Bu. Ada meteor. Ada meteor. Ya. Apalagi Bu Eni? Ada bintang. Bintang ya, jadi benda-benda langit ya Bu Ibu. Kemudian yang lain lagi Bu, apa Bu? Yang Galaksi, berbeda. Mas. Galaksi, baik. Itu masih benda-benda di langit Bu. Ada sesuatu hal yang lain yang terbersit terkait tata surya? Jawaban Bapak Ibu tidak salah karena pertanyaan saya juga menanyakan apa yang terbersit ya. Jadi itulah yang pertama kali menjadi asosiasi apa namanya ingatan kita gitu ya ketika kita mendengar istilah tata surya. Baik, jadi betul surya itu adalah matahari ya Bapak Ibu, matahari kita. Jadi satu-satunya bintang di tata surya ya matahari saja gitu ya. Dan tata surya ini hanya secara spesifik hanya membahas matahari dan beberapa planet anggotanya gitu ya. Kita tidak terlalu membahas galaksi secara umum dan alam semesta gitu ya. Sebetulnya kalau kita hanya membahas tata surya. Karena memang tata surya ini ya spesifik hanya di situ. Kecuali kita berkata misalnya astronomi gitu ya. Itu tentu cakupan pembahasannya lebih luas gitu ya. Jadi kita akan membahas tata surya dan planet karena memang disinilah kita akan memposisikan bumi kita ya yang kemarin kita sudah bahas tentang proses endogen dan eksogen gitu ya yang sedemikian kompleks membentuk sistem. Nah, di malam hari ini kita akan mencoba melihat skop yang lebih besar dalam arti lebih luas daripada bumi kita gitu ya dan kita akan memposisikan bumi ini sebagai anggota dari sebuah sistem yang lebih besar lagi gitu. Baik, satu kata kunci bahwa bumi kita adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem tertutup. Tetapi bumi ini juga merupakan anggota dari tata surya. Yang tata surya itu mempunyai sistem lagi yang lebih besar, lebih luas, lebih kompleks gitu ya. Dan tata surya kita merupakan anggota dari galaksi Bima Sakti gitu ya. Dan galaksi Bima Sakti itu merupakan satu sistem lagi dan antar tata surya satu dengan tata surya dua gitu ya. Mungkin kita akan
mendapatkan gitu ya, ada semisal yang matahari gitu ya di dalam galaksi kita. Galaksi itu kan besar sekali ya Bu ya. Kemudian ada matahari-matahari yang lain yang mempunyai planet-planet yang mungkin anggotanya ada yang mirip seperti bumi gitu ya. Nah, itu masing-masing merupakan sistem, dan sistem ini menjadi subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu galaksi. Dan galaksi adalah subsistem dari sistem yang jauh lebih besar lagi, yaitu semesta gitu ya. Baik, ekspektasi kuliah pada malam hari ini gitu ya, Bapak Ibu diharapkan untuk bisa memahami konsep dasar tentang keplanetan ya, planetary science, dan bisa menjelaskan beberapa proses yang terjadi di dalamnya secara logis, dan kemudian Bapak Ibu bisa kemudian menarik gitu ya, mengkaitkan astronomi ini dengan astronomi keplanetan ini dengan ilmu kebumian, dan tentu Bapak Ibu bisa menyederhanakan dengan bahasa siswa begitu ya, dan mungkin juga dengan familiarisasi gambar-gambar dan ilustrasi yang akan kami tampilkan, Bapak Ibu bisa menggambarkan lebih baik lagi tentang beberapa proses di tata surya kita. Dan yang terlebih, yang terakhir yaitu kita coba memacu menjadi fasilitator Bapak Ibu guru untuk mengembangkan pertanyaan kritis para siswa begitu. Baik, berikut adalah sedikit konten gitu ya yang akan kita pelajari. Beberapa di antaranya barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan gitu ya waktu dulu menjadi siswa gitu ya, atau barangkali untuk Bapak Ibu guru yang mengajar topik-topik ini secara dekat gitu ya, misalnya fisika atau kemudian geografi fisik gitu ya, Bapak Ibu pernah mendengar istilah-istilah terminologi spesifik ini gitu ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kita akan mengemasnya dalam bahasa yang mudah dipahami kita semuanya. Baik, semula manusia itu mencoba untuk memahami kebumian, memahami fenomena-fenomena yang terjadi di bumi gitu ya Bu. Itu sesuatu yang bisa diindra. Jadi kita bisa mempelajari aliran air sungai, kita bisa mempelajari hembusan angin, kita bisa merasakan dinginnya es gitu ya. Itu ketika kita bisa mengindra, bisa menyentuh, bisa merasakan, bisa mencium, mencium itu dengan indera hidung maupun lidah begitu ya. Terus kemudian bisa merasakan panas dinginnya itu dengan kulit ya, disentuh, diraba gitu ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita punya indera penglihatan ya. Yang indera mata kita itu sebuah karunia luar biasa ya, yang diberikan Sang Pencipta gitu, sehingga kita bisa mengenali semua proses yang ada, semua kejadian yang ada di sekitar kita, dan kita bisa mengapresiasi semuanya itu dalam konteks keberlangsungan hidup kita gitu ya. Misalnya ada sesuatu yang baik untuk kita, maka kita ambil gitu ya, untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ada sesuatu yang kira-kira akan mengancam bahaya gitu ya, menimbulkan bahaya, maka kita dari kejauhan gitu, kita udah bisa segera menghindar gitu ya. Dalam arti dengan indera mata kita gitu ya, kita bisa mengenali sesuatu dengan tanpa menyentuh gitu ya. Itulah esensi dari remote sensing sebetulnya, atau penginderaan jauh. Nah, ketika saat itu pada abad-abad awal ilmu pengetahuan berkembang, Bapak Ibu ya, para saintis itu, atau secara spesifik para naturalis gitu ya, pemerhati alam gitu ya, itu melihat sesuatu dari pengamatan atau hasil observasi dia gitu ya. Dan orang zaman saat itu tidak lagi tidak hanya fokus untuk melihat apa yang ada di bawah, tetapi apa yang ada di
atas ya, di langit gitu. Mereka setiap hari melihat matahari, bulan, bergantian muncul dari ufuk ke ufuk gitu ya. Kemudian ada bintang-bintang dan kemudian ada bagian dari langit yang ternyata itu seperti kapas gitu ya, seperti awan tetapi tidak bergerak gitu ya. Artinya warnanya lebih cerah daripada apa namanya daripada sekitarnya gitu ya, yang kemudian kita kenal sebagai nebula gitu ya atau awan-awan bintang gitu ya. Yang itu sangat jelas terlihat. Terus kemudian ada beberapa fenomena bintang jatuh, kemudian ada uh, apa ya, Meteor. meteor ya ya, bintang jatuh. Kalau terminologi orang dulu itu meteor itu bintang jatuh ya Bu. Eh, Kalau dibahas di budaya Jawa itu ada istilah lintang kemukus ya Bu ya. Jadi itu sebetulnya juga meteor, cuma ukurannya yang lebih besar, yang besar gitu ya. Dan dia memberi warna kehijauan gitu. Konon katanya kalau ada lintang kemukus melewati di depan apa di atas rumah tertentu gitu ya, itu akan kemudian si si penghuni rumah itu akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, misalnya eh, ada seseorang yang eh, nyalek gitu ya, terus kemudian ada lintang kemukus di atas rumahnya gitu. Konon orang dulu itu kemudian bisa istilahnya memberikan sebuah isyarat, oh ini berarti mau jadi ini orang jadi Pak Lurah nih misalnya seperti itu. Tapi itu lokal wisdom gitu ya, yang sebetulnya itu tidak ada ilmiahnya sama sekali. Itu hanya bagian dari mistik, pemikiran mistik gitu ya. Dan itu semuanya sebetulnya bisa dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa yang terjadi saat ini gitu ya, yang bisa kita pahami sampai saat ini itu dimulai dari rasa penasaran, dari basic curiosity gitu ya. Pertanyaan pertama misalnya dari mana semua ini berawal gitu ya. Tata surya ini awalnya dari mana sih? Gitu. Bagaimana planet terbentuk? Gitu. Mengapa bumi kita itu begitu berbeda dengan planet-planet yang lain gitu? Dan itu bisa sekali Bapak Ibu kembangkan pertanyaan-pertanyaan ini ya bersama para siswa gitu ya, untuk kemudian sama-sama mencari tahu jawabannya gitu ya. Nah, di antara pesan kunci dari rasa penasaran ini sebetulnya bahwa tata surya kita itu memang terbentuk melalui proses alamiah yang sangat panjang dan lama gitu ya. Jadi bukan sebuah kejadian yang tiba-tiba, kira-kira seperti itu. Dan berikut adalah gambaran tata surya kita Bapak Ibu. Kita punya bumi ya, bumi dan bulan dengan jarak kira-kira 384.000 kilometer, dan itu merupakan satu sistem ya, karena bulan itu berrotasi ya mengelilingi bumi. Sorry, bulan itu berotasi sendiri dan berevolusi mengelilingi bumi. Dan bumi bulan itu ya, itu berotasi sendiri sistemnya dan kemudian berevolusi ke solar system, ke matahari gitu ya. Dan solar system kita ini dengan ukuran yang luar biasa eh, lebarnya gitu ya 1,87 uh, tahun cahaya. Jadi kalau istilahnya tahun cahaya itu begini Bu, kan kita tahu ya cahaya itu punya kecepatan gitu kan Bu. Berapa? 3 Kali 10 pangkat 8 Kali meter per 10 per second. 8. Nah, itu dia. Nah, 8 meter. kecepatan cahaya itu, Bu, itu apa namanya? Di disimulasikan gitu ya. Dia berjalan gitu ya. Selama 1 tahun gitu ya.
untuk menghabiskan 365 hari gitu. Nah, jarak yang ditempuh itulah yang kemudian disebut sebagai 1 tahun cahaya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau 1,87 atau hampir 2 tahun cahaya berarti cahaya yang beradiasi gitu ya, yang elektromagnetiknya itu bisa merambat lewat ruang hampa gitu ya. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk bisa lewat gitu ya dari tepi solar system ke tepi yang lain gitu. Itu kira-kira. Dan kemudian solar system itu Bapak Ibu ya, solar system itu merupakan anggota dari galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Di sini digambarkan ada sebuah spiral gitu ya, galaksi Bima Sakti, dan kita cuma titik ya, satu noktah kecil hampir tidak terlihat ya di bagian sayapnya gitu ya. Apalagi di kanan kirinya ini ya, ini ada banyak sekali solar system gitu ya. Mungkin nama-namanya yang lain, ada bintang dan anggotanya gitu ya. Apakah berpenghuni atau tidak kita nggak tahu. Kita sama sekali tidak punya informasi di situ, Bapak Ibu. Dan ya ini satu galaksi ini ternyata adalah satu noktah kecil ya di semesta ya. Jadi kita punya miliaran galaksi gitu ya. Miliaran galaksi, dan satu galaksi punya miliaran, triliunan, ribuan triliun bintang gitu ya, dan setiap bintangnya memiliki anggotanya gitu. Ini ada video yang menarik Bapak Ibu ya, bisa kita cermati terlebih dahulu. Jadi ini proses zoom out gitu ya Bapak Ibu ya, dari mata manusia sampai di zoom out lagi gitu ya, terus menerus. Ini Bapak Ibu bisa melihat skala di bawah ya, ada ribuan kilometer gitu ya. Ini kita bumi sebagai anggota dari inner planet gitu ya, dan muncul outer planetnya, sabuk Kuiper, muncul planet dwarf, inner earth cloud ya. Nah, kemudian kita zoom in lagi Bu ya, setelah kita berkelana keluar angkasa yang paling jauh gitu ya, yang paling jauh yang bisa diobservasi manusia. Apakah kemudian pertanyaan selanjutnya kita adalah manusia terkecil ya, individu makhluk terkecil? Ternyata tidak ya. Jadi dalam tubuh kita pun masih ada unit kehidupan atau unit substansial yang lebih kecil ya, jauh lebih kecil. Ini kita sudah masuk ke DNA gitu ya Bapak Ibu, bahkan sampai ke atom gitu ya. Nih kita sampai ke nukleus, kita akan ketemu proton dan neutron gitu ya, gitu. Baik, itu kira-kira Bapak Ibu gambarannya
Kemudian di manakah kita ya di alam semesta ini? Apakah kita itu zat yang terkecil? Ternyata kita memang sangat kecil dibandingkan semesta, tetapi kita bukanlah yang paling kecil ya. Ternyata di dalam tubuh kita ada satuan yang paling kecil yaitu atom ya. Mungkin ada yang lebih kecil lagi, subatom, ada proton, neutron, dan seterusnya. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat gambar yang sebelah kiri ya, itu ya kita anggaplah kita itu adalah sebutir debu dari semesta gitu ya. Dan ini adalah benar ya. Jadi secara filosofi fisika kita itu sebetulnya adalah debunya dari pembentukan semesta gitu. Dan ini yang sebetulnya ingin yang saya harapkan dari Bapak Ibu di awal ya, pertanyaan Bapak Ibu di awal yang apa sih yang sebetulnya terbersit di benak kita ketika kita berbicara tata surya atau secara umumnya adalah eh, apa namanya semesta gitu ya. Nah, kita mengenal konsep gravitasi nih Bapak Ibu. Mohon maaf ini Bapak Ibu ya, kita akan sedikit membahas topik yang biasa diajarkan sama Bu Liza ya, yaitu fisika. Ya, jadi kita mulai dari abad ke-17 ini Bu Bapak ya. Jadi di saat ada fase reconnaissance ya, kebangkitan ilmu pengetahuan, di mana saat itu sebetulnya kita atau orang-orang Barat ya seperti Newton itu mewarisi daya pikir orang-orang Islam gitu ya, yang saat itu jauh lebih maju keilmuannya daripada orang-orang Barat. Jadi waktu Islam mencapai puncak kejayaan ya, terutama pada masa ketika ke ke kekhalifahan Islam itu berpusat di kota Andalusia gitu ya, di Spanyol Selatan itu ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat gitu ya, dan mereka membuat suatu manuskrip-manuskrip gitu ya, suatu manuskrip-manuskrip catatan-catatan pemikiran gitu ya, yang luar biasa. Misalnya mereka ada yang berpikiran untuk bagaimana bisa terbang, yang ke belakang itu menginspirasi para orang-orang Barat yang kemudian diklaim gitu ya menciptakan pesawat terbang dan seterusnya. Tapi jauh sebelum itu orang-orang Islam itu sudah memberikan sebuah gagasan gitu ya tentang itu. Terus kemudian terkait dengan perbintangan, terkait dengan lensa fotografi yang kemudian kita bisa menggunakan optik ini sebagai satu tools gitu ya untuk melihat benda-benda langit yang jaraknya sangat jauh gitu ya. Itu tentu dimulai dari penelitian-penelitian orang Islam gitu ya. Namun pada proses sejarahnya umat Islam ini kembali mengalami kemunduran ya, perpecahan, sehingga saat itu orang Barat mulai bangkit gitu ya, dalam tanda petik bangkit, kemudian merampas semua ilmu yang dimiliki di perpustakaan Baitul Hikmah gitu ya, di Andalusia sana, yang kemudian eh, ilmu-ilmu yang ditulis dalam bahasa Arab itu ditranslate ke bahasa Latin gitu ya, bahasa Inggris, dan perpustakaan orang Islam itu di Andalusia dibakar gitu ya. Jadi kemudian belakangan kita terdoktrin bahwa ya, ilmu ilmu yang berkembang sampai saat ini itu dimulai atau dirintis oleh orang-orang Barat gitu ya. Anyway, itu story yang sebetulnya terjadi gitu ya, tetapi kita ya mengapresiasi juga orang-orang Barat ya dengan pemikirannya gitu ya, dengan kejeniusannya mereka memformulasikan konsep-konsep itu, atau setidaknya ya kita mengapresiasi peran mereka untuk dalam meneruskan dengan kapasitas meneruskan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi
misalnya pada era Newton gitu ya, itu banyak sekali fisikawan, naturalis yang selalu mendasarkan observasi mereka apa namanya, dengan catatan gitu ya, dengan tulisan dan sangat sangat rajin untuk setiap kali melihat proses alamiah itu ditulis, termasuk Newton gitu ya. Karena katanya Newton itu mulai memikirkan kenapa sih apel jatuh gitu ya, ya waktu kita sering didoktrin seperti itu ya, apel jatuh itu apa sih prosesnya? Kenapa barang-barang itu bisa bergerak dengan sendirinya dari atas ke bawah gitu ya. Dan Newton mengatakan, oh ini adalah sebuah gaya nih, gitu kan. Dan ya belakangan terus kemudian yang gaya tarik itu disebut sebagai gravitasi, dan gravitasi ini teruji gitu ya di abad 18-19, kemudian di awal abad 20 ada Einstein gitu ya, yang kemudian berkembang sampai akhir abad ke-20 dan sampai sekarang gitu ya. Ternyata kita masih menjumpai banyak sekali PR terkait dengan alam semesta kita ini. Kita akan coba lihat satu persatu Bapak Ibu. Pada abad ke-17, Newton itu merumuskan hukum gravitasi universal gitu ya. Jadi secara umum itu dipukul rata gitu ya, apa namanya, proses gravitasi atau proses pergerakan yang tadi dari atas ke bawah gitu ya. Dan bahkan semua benda yang mempunyai massa gitu ya, itu mempunyai efek saling tarik menarik gitu ya. Apel itu jatuh ke bumi. Apel mempunyai massa, bumi juga mempunyai massa gitu kan. Jadi apel itu tertarik ke bumi gitu ya, karena apel itu jauh lebih kecil massanya daripada bumi gitu. Jadi begitu ya. Apel jatuh ke bumi. Terus kemudian bulan tetap mengorbit ke bumi karena bulan itu ada di titik tertentu yang masanya itu apa Bapak Ibu ya, dia terkunci gitu ya. Dia tidak menarik tapi juga tidak keluar gitu ya. Dia tetap mengorbit ke bumi. Yang sebetulnya ini buat para saintis barat ya, mereka tuh sangat terkagum-kagum ya. Sangat terkagum-kagum dengan sesuatu yang sifatnya sebetulnya itu sudah biasa buat orang Islam ya. Kita kan dari Nabi Muhammad itu kan dari 1400 Hijriah ya, tahun yang lalu itu sudah diajarkan bahwa bulan itu dan bintang-bintang itu mengorbit gitu kan, mengikuti peredarannya gitu. Sehingga para saintis Islam itu terinspirasi dari Al-Qur'an gitu kan. Nah, yang para ilmuwan barat itu yang mereka terkagum-kagum dan mereka apa namanya, melihat sesuatu itu bekerja dengan sendirinya gitu ya, dan kok bisa gitu ya, kok bisa gitu ya. Kalau orang Islam ya cenderung sudah pasrah ya dengan ayat gitu ya, terus kemudian ya sudahlah gitu. Tapi itu kemudian yang perlu kita kritisi ya Bapak Ibu ya. Kita seringkali percaya dengan tekstual, tetapi kita lupa untuk mengapresiasi tekstual itu dalam ranah untuk mentadaburi fenomena yang ada di sekitar kita. Kita seringnya pasrah dengan tekstual gitu ya, dengan ayat gitu ya, terus kemudian kita mengabaikan, bukan mengabaikan, tetapi lebih ke menghindari gitu ya, menghindari untuk mengkaji lebih jauh gitu ya. Karena ada ketakutan atau kekhawatiran kita nanti dianggap mempertanyakan ayat nih gitu kan. Kita dianggap kalau istilah Jawa tuh maido ya, nggak percaya lah gitu ya, tidak beriman gitu kan. Gitu ya. Padahal tadabbur itu bukan dalam ranah untuk mempertanyakan, tetapi kita sudah yakin dengan tekstual yang kita miliki, tetapi bagaimana itu dibawa atau di dipakai gitu ya untuk melihat fenomena yang ada di sekitar kita sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai cara untuk mengapresiasi. Nah, itu dia yang kita sebetulnya beberapa langkah lebih maju dalam pola pikir gitu ya, pola pikir ilmiah
dibandingkan para ilmuwan barat sebetulnya ya, sebetulnya. Itu. Jadi, oke, kita kembali ke sini lagi Bapak Ibu bahwa, gravitasi saat itu dipercaya sebagai gaya ya. Jadi, eee, gaya artinya ada sesuatu yang menggerakkan gitu ya. Dan, era Newton ini sudah merupakan terobosan ya pada saat itu, sehingga hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton gitu ya. Ada 3 ya, yang itu sama, orang-orang yang belakangan ada gitu ya, itu dipakai terus karena dianggap, the ultimate formula gitu ya untuk, membahas atau untuk menjelaskan setiap proses yang ada di, eee, alam gitu ya. Padahal kemudian gitu kan, ada beberapa hal yang menarik gitu ya ketika Newton ini ternyata gagal dalam menjelaskan, eee, beberapa, beberapa fenomena astronomis gitu ya. Memang Newton bisa menjelaskan orbit planet gitu ya, ini melengkapi hukum Kepler ya, yang mana ini menggunakan, oval gitu ya, bentuk oval. Hukum Kepler itu diantaranya mengatakan, orbit kita itu, berbentuk oval gitu ya, elips gitu, yang, mempunyai 2 fokus ya, salah satu fokusnya adalah bintang kita gitu ya. Jadi planet ini bergerak, berorbit, tidak benar-benar melingkar, tapi berbentuk oval dengan 2 titik fokus. Dan, hukum kedua dari Kepler itu ya diantaranya mengatakan bahwa satu area ini ya, dari A ke B ini, dia, melewati orbitnya gitu ya, membentuk sudut radian di sini ya. Dan ini ketika dihitung luasnya, itu akan sama dengan, ketika A aksen dan B aksen ini bergerak. Jadi S sama dengan S aksen gitu ya. Luasnya itu sama gitu, sehingga untuk mencapai luas yang sama gitu ya Bapak Ibu, ini efeknya ketika A ke B ini, itu akan cepat gitu ya, akan cepat bergeraknya, tapi jauh dari matahari gitu dia akan melambat dan begitu dekat dia cepat lagi gitu ya. Ini ada fast and slow gitu ya. Titik tercepat tuh ketika berada di paling dekat dengan matahari gitu. Eee Kemudian ada, ilmuwan lain namanya Cavendish. Ini seperti nama pisang ya Bapak Ibu. Cavendish ini mengukur konstanta gravitasi ya. Jadi dengan percobaan, di laboratorium dia bisa, menghitung, oh ada tidak hanya sederhana M kali, A atau kecepatan gravitasi, tapi ada konstanta gravitasinya gitu ya, yang disebut sebagai G. Nah, memang gravitasi secara konvensional Newton itu bisa menjelaskan banyak hal, tetapi ketika di abad 20, Einstein mengatakan bahwa, gravitasi itu sebetulnya bukan gaya, tapi sebuah kelengkungan ruang dan waktu gitu ya. Analoginya seperti kita punya, benda ya, bola, ditaruh di atas kain, maka kainnya itu akan melengkung gitu ya. Kain ini mewakili jaring-jaring, ruang dan waktu gitu ya Bapak Ibu. Sehingga ketika ada benda lain yang jatuh di atas kain, ketika dia tidak terlalu dekat dengan objeknya, objek yang lebih berat, maka dia akan diam aja di situ. Tapi dia juga karena mempunyai massa, dia melengkungkan ruang dan waktu. Nah, begitu dia mendekat gitu ya Bapak Ibu, mendekat ke objek yang lebih besar, maka, dia sudah terpengaruh dengan lengkungannya, yang disebabkan oleh, eee apa namanya, disebabkan oleh objek yang lebih berat ini. Dan ini bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, semoga bisa ya, kita berimajinasi. Ini hanyalah, penggambaran, semacam grid atau jaring-jaring, kain gitu ya. Tapi pada prinsipnya ketika kita berbicara 3 dimensi, maka, jaring-jaring kain ini juga berlaku secara vertikal, secara diagonal, dan seterusnya. Sehingga kita punya semacam satu,
Rubik gitu ya, semacam satu kubus besar gitu yang isinya sebenarnya jaring-jaring gitu ya, ada gridnya seperti itu secara 3 dimensi. Nah, ketika bumi itu dimasukkan ke dalam jaring-jaring ini, maka dia akan ada efek eh, perenggangan lengkungan gitu ya. Padahal lengkungannya ini punya kebutuhan atau kecenderungan untuk kembali semula. Saya mungkin agak rumit ya menjelaskan ini untuk dipahami Pak Ibu, tetapi coba kita lihat simulasi dari komputer ini. Do you know why we are pulled towards the center of the Earth? Let's Jadi pertanyaan take an pertama example. adalah, Pulled towards apakah kita tahu ya kenapa kita itu ketarik ke dalam pusatnya bumi the gitu ya? center of the Earth. Let's take an example with Jadi kita ambil contoh 2D ya, 2 two-dimensional world dimensi. and Earth the size of a ball. Now let's zoom out. The Earth ball has small mass and size, and as it gets bigger it gains more size and mass, so it makes a curved space, which is gravitational field. So the center is displaced and it constantly tries to pull itself to the original place towards the center of the Earth. That's the same force that pulls us towards the Earth. Jadi gini ya Bapak Ibu, kita punya punya grid tadi ya, ruang dan waktu itu. Tetapi karena bumi itu mengisi sebuah tempat gitu ya, maka dia akan melengkungkan ruang waktu ini. Dan padahal ruang waktu ini punya keinginan untuk kembali ke posisi semula itulah. Dan ini membuat suatu medan gitu ya, medan gravitasi yang kita rasakan sekarang ini. There is a formula for gravity calculations, but let's keep it simple and Baik, terus kemudian ini Bapak Ibu di antara objek langit yang paling berat gitu ya, yang paling berat bermassa paling berat gitu, itu adalah black hole ya Bapak Ibu, dan black hole ini atau lubang hitam itu seringkali diteliti gitu ya oleh para peneliti, para ilmuwan sebagai sesuatu yang paling gigantic gitu ya, yang paling besar, dan massa yang besar inilah yang kemudian menjadi pusat dari tata surya gitu ya. Bukan tata surya tapi pusat dari semesta gitu ya. Kita lihat. In the movie Interstellar, why is the black hole different from the real image captured in 2019? They're not quite the same. I've had a number of people email me Jadi say, gee, ada film namanya Interstellar ya Bapak Ibu yang mungkin pernah nonton. Itu dia menggambarkan satu black hole namanya Gargantua gitu ya. Dan itu sebetulnya sudah digambarkan oleh para ilmuwan zaman dahulu pada tahun 78 ya Bapak Ibu, dan kemudian ada penemuan imagery yang baik di 2016. Ini berdasarkan hasil simulasi komputer, dan yang first image yang benar-benar ditangkap oleh lensa teleskop itu di tahun 2019 bentuknya seperti ini gitu ya. Dan kenapa ini gambarnya sedikit berbeda dengan apa yang disimulasikan di film gitu ya, padahal film Interstellar itu mengajak si really got it right. We didn't get it right at all. There's no crossbar here. And it's brighter on one side. We're not brighter on one side there. So what's going on? Well, here's one way to understand what's going on. So the camera for the movie Interstellar is near the plane of the disc. And so that's what it looks like in Interstellar. Jadi We're memang going to move the camera up to the North Pole and see what happens. It's pretty obvious. Crossbar. And then you blur things out because the radio astronomers don't have very good angular resolution. And so you get this. In the movie. Jadi memang Bapak Ibu ya, black hole ini juga punya kutub gitu ya, dan ini ya sebuah ilustrasi saja. We actually see the back of the accretion disk. The way it works is light rays coming off the Karena accretion memang disk bend gravitasi over the ini top unik ya Bapak and Ibu. end up coming to our Gravitasi ini telescopes. bisa So what we end up seeing is membengkokkan something that ruang dan looks waktu, like that. maka dia juga bisa membengkokkan Similarly, light from the sinar. bottom of the accretion disk comes underneath, gets bent underneath the black hole,
and comes towards us like that. And this is where we get an image that looks something like the interstellar black hole. We actually see the back. Jadi apa namanya bahkan tidak hanya massa yang akan ketarik ya Bapak Ibu ya, sinar pun akan ketarik juga ke dalam black hole. Makanya di tengah-tengah ini itu kelihatan gelap karena sinar itu masuk gitu ya, itu hilang, ketarik semuanya gitu ya. Tapi di bagian luar ada daerah yang kritikal gitu ya, yang tidak bisa ketarik ke dalam, tetapi dia sudah masuk ke medan gravitasinya si black hole sehingga sinarnya itu terbelokkan gitu ya. Bahkan kita kalau misalnya berasumsi ya, berimajinasi, kita bisa melihat wajah kita sendiri Bapak Ibu. Jadi seperti yang digambarkan sama si Mas ganteng ini, kita bisa melihat sesuatu yang ada di balik si black hole gitu ya, karena efek pembelokan tadi. Jadi seperti kita punya gelas gitu ya, ada gelas, terus kemudian ada aliran angin gitu ya. Nah, anginnya itu bisa belok dan kemudian mengikuti lingkarannya atau mengikuti pinggirnya si gelas ini untuk kemudian diteruskan lagi ke arah yang semula dituju gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini diteliti juga oleh para ahli zaman sekarang gitu ya, bahwa ternyata black hole ini tidak hanya dia kemudian menciptakan satu gravitasi, tetapi ketika black hole bertemu dengan black hole, ya berdekatan gitu ya, dia menjadi sebuah massa yang bergetar gitu ya. Artinya black hole-nya menjadi saling berputar yang tidak diam aja, tetapi dia berputar gitu ya, saling tarik menarik gitu ya. Tapi tidak terus kemudian tarik menarik terus bertemu jadi satu gitu, bukan, tetapi lebih karena masing-masing mempunyai kecepatan ya Bapak Ibu. Jadi dia tarik menarik dan kemudian menciptakan gelombang gravitasi, dan gelombang gravitasinya itu diukur bisa dibuktikan di bumi kita ini dengan apa namanya, sebuah instrumen besar gitu ya, namanya LIGO gitu ya, kepanjangan dari apa ya Bapak Ibu ya, light gravitational observation gitu, saya kira begitu. Dan itu terbukti di tahun 2015 bahwa ada gelombang gravitasi ini Bapak Ibu ya, yang terjadi dan kita bisa merekamnya gitu. Berarti memang black hole kita di luar sana gitu, ada black hole yang menciptakan gelombang gravitasi. Ini ada beberapa hal yang lain gitu ya, beberapa tantangan modern dari astronomi yang belum bisa menjawab banyak hal gitu ya, fenomena-fenomena astronomi yang ada di luar sana gitu ya. Dan ini contohnya dari perkembangan konsep astrofisika. Our solar system does not move like this through space. In reality, it's a lot crazier. It looks more like this: the planets orbiting the sun in an organized chaos. But how is this happening? Well, the sun itself is orbiting the center of the Milky Way galaxy, dragging all the planets along with it. But we are not orbiting our galaxy in this perfectly flat plane. The plane of our solar system is actually tilted 60 degrees forward like this, and it rotates at a rate of 130 miles per second. So the actual spot you were in an hour ago is now 460,000 miles away. That's fast. Nah, tadi dijelaskan ya Bapak Ibu, jadi kalau di pelajaran kita dulu itu dikenalkan orbit bumi dan planet-planet ke matahari itu ya hanya berputar di situ-situ aja gitu ya. Tapi ternyata matahari kita itu juga mengorbit ke tata surya ke pusat galaksi ya, sehingga matahari itu mempunyai kecepatan ya, mempunyai vektor kecepatan, sehingga si orbit para planet ini itu juga akhirnya terseret sama kecepatannya si matahari, sehingga orbit kita tidak hanya statis secara elips gitu ya, tetapi dia menjadi spiral begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang lebih mencengangkan lagi dari perhitungan ini bahwa 1 jam
dalam 1 jam matahari kita itu sudah bergerak sekitar 460.000 miles gitu ya. Atau mungkin sekitar berapa itu ya? Miles itu hitungan Amerika ya Bapak Ibu. Ya tapi kira-kira anggaplah kilometer gitu ya, 460.000 kilometer. Itu geraknya matahari terhadap pusat galaksi itu ya. Jadi posisi kita duduk sekarang ini gitu ya, 1 jam lagi kita itu sebetulnya ikut bergerak dengan matahari itu sejauh 460.000 miles gitu ya. Jadi wah ini mencengangkan sekali ya. Kita nggak ngapa-ngapain aja udah bergerak gitu ya. Jadi kita tidak ada istilah kaum rebahan ya, tapi kaum rebahannya sebetulnya bergerak sejauh 460.000 miles gitu ya. Baik. Nah, ketika kita kemudian mempelajari tata surya, maka ada beberapa hipotesis gitu ya yang bisa kita pahami. Di antaranya adalah nebular gitu ya, atau awan gas itu ya, awan debu di angkasa sana. Dan pertama kali yang terbentuk itu memang adanya ledakan yang kita sebut sebagai Big Bang ya Bapak Ibu, yang kemudian Big Bang ini menyebarkan debu-debu kosmik ya, debu-debu gas dan berbagai macam material yang ada di angkasa. Dan kemudian karena tadi Bapak Ibu setiap massa itu mempunyai berat gitu ya, setiap objek itu mempunyai massa dan massa itu mempunyai daya tarik dengan massa yang lain gitu ya, maka dia bergerak gitu ya untuk saling terikat menjadi satu, menjadi objek yang lebih besar, dan pergerakan itu somehow menjadi lebih stabil ketika pergerakannya itu spiral menjadi satu ya tadi spiral ya, menjadi sebuah pergerakan yang teratur gitu ya, orbiting gitu ya. Dan ketika itu terkumpul menjadi satu di pusatnya, maka akan membentuk protobintang atau paleobintang gitu ya, yang merupakan cikal bakal matahari. Dan ketika itu berlangsung terus-menerus, maka bintangnya sudah jadi. Nah, debu-debu sisa matahari itu kemudian akan berkumpul menjadi satu-satu, menggumpal menjadi lebih besar gitu ya, membentuk planet gitu ya. Dan itu berlaku cukup lama gitu ya, cukup lama, walaupun dalam teks ya, dalam teks tekstual di Quran gitu disebutkan pembentukan tata surya itu 6 hari gitu ya, tapi kita harinya akhirat gitu dengan harinya kita tuh beda gitu ya. Kalau di skala kita pembentukan tata surya itu ya paling muda itu 4,6 miliar tahun yang lalu gitu ya. Dan perbedaan skala waktu ini sangat mudah dipahami ketika kita berbicara astronomi dan astrofisika, karena tadi ada gravitasi, medan gravitasi tadi yang menyebabkan waktu itu bisa dibengkokkan gitu ya, bisa menjadi lebih cepat, bisa lebih lambat dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ini gambaran pembentukan matahari. Awalnya adalah awan ya, atau disebutnya sebagai nebula, awan bintang. Kemudian terbentuk protobintang, dan kemudian ada bintang yang mirip matahari gitu ya. Dan kemudian dia berevolusi menjadi red giant dan seterusnya. Ada yang kemudian menjadi nebula lagi, tapi ada juga yang menjadi bintang kerdil gitu ya, dia udah tidak bisa berevolusi lagi. Tapi ada juga yang berubah menjadi bintang yang sangat besar ya, masif gitu ya, dan ketika meledak menjadi supernova gitu ya. Ada yang berubah menjadi neutron star yang kecil juga seperti white dwarf, ada yang menjadi black hole, tapi sisanya akan terpecah menjadi nebula gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini siklus dari matahari dan superbintang. Dan ini kalau kita jumping ke tata surya lagi ya, ini kira-kira visualisasi yang menggambarkan pembentukan tata surya ya, tata keplanetan di sekitar kita. Dan ini dalam satu planet sendiri itu ada proses namanya diferensiasi ya Bapak Ibu. Nih
Contohnya di sini diferensiasi. Setelah kita punya massa kumpulan dari benda-benda padat dan cair yang terhambur di angkasa gitu ya, membentuk satu bola besar gitu ya. Kemudian di internal dari bola besar ini yang mungkin masih pijar itu juga mulai tersusun yang berat-berat gitu ya, massa-massa unsur-unsur yang berat dia terkumpul menjadi satu. Terus kemudian yang lebih ringan ada di luar menjadi terdiferensiasi ya, terbedakan antara beberapa yang berat dan yang ringan, dan yang paling ringan itu akan tetap di permukaannya, yang paling ringan lagi akan menjadi, Bapak Ibu pernah ingat nggak yang menjadi dianggap sebagai inti bumi itu apa unsurnya? Ada nikel, ada besi gitu ya. Yang itu dianggap sebagai unsur yang berat gitu ya, dia itu terkumpul di sebagai pusat bumi ya, inti dalam bumi gitu. Kemudian berangsur ke arah luar gitu ya sampai permukaan, ada unsur-unsur yang lebih ringan ya, ada magnesium, ada aluminium, ada silika gitu ya. Dan kemudian ada hidrogen, helium, argon yang merupakan unsur-unsur gas, dia terperangkap di atmosfer gitu ya. Terus kemudian yang lebih ringan lagi kemana? Dia terhambur keluar. Kita nggak pernah tahu unsur apa saja yang ada di luar bumi kita gitu ya. Yang ada di dalam bumi kita punya periodic table itu ya. Tabel periodik, nah itu yang diketahui. Nah yang paling ringan itu ada gas-gas ideal itu ya. Itu semuanya ada di atmosfer kita. Nah, ini ada ilustrasi ya pembentukan bulan kita, Bapak Ibu. Ada beberapa objek ya ketika dia mulai memekar ya, pecahan dari tadi itu proses Big Bang tadi itu, karena saling tumbuk-menumpuk gitu ya. Bumi kita itu sebetulnya sudah mulai membentuk, tapi ditabrak oleh sesuatu yang mirip bumi gitu ya, nabrak gitu ya. Dan tabrakannya itu kemudian berhambur, ada yang kembali lagi menjadi satu sebagai bumi gitu ya. Tapi ada juga yang terhambur itu membentuk satu gumpalan khusus gitu ya, Pak ya, yang tetap stabil di situ. Ini gumpalan ini gitu ya, yang paling luar itu, yang itu akan menjadi bulan gitu ya, karena posisinya dia terkunci ya, tidak mendekat ke bumi tapi juga tidak menjauh, jadi dia akhirnya mengorbit gitu. Menurut dari kita materi-materi ini bisa dicari Bapak Ibu ya di internet dan di YouTube gitu ya, sebagai ini kan tadi sebagai bahan ajar Bapak Ibu. Baik, itu Bapak Ibu sekalian untuk pembentukan bulan ya Bapak Ibu. Nah, kita akhirnya mengenal ada beberapa planet ya Bapak Ibu, ada planet dalam dan planet luar. Itu apa yang disebut planet dalam dan planet luar? Planet dalam itu adalah beberapa planet yang dia lokasinya berada di dalam sabuk lebih dekat dengan matahari ya. Yang dibatasi oleh sabuk asteroid ya. Sabuk asteroidnya itu ada di kira-kira di tengah sini gitu ya Bapak. Jadi ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian ada sabuk asteroid, baru Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Plutonya entah kemana gitu ya, pergi. Nah, bedanya apa secara umum selain lokasinya tadi Bapak Ibu? Nah, kalau planet dalam itu kecenderungannya planet-planet yang tersusun oleh substansi yang berat-berat ya, misalnya zat-zat padat ya, berbatu gitu ya, dan ukurannya kecil-kecil karena batu ya, dia sangat padat gitu ya, dan dia dekat dengan matahari.
Nah, kalau yang planet luar itu tersusun oleh gas ya, banyak gasnya. Dan gas itu kan dia ngembang ya, membutuhkan ruang yang cukup besar gitu ya. Dan lokasinya jauh dari matahari gitu ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena memang gas itu lebih ringan daripada zat padat gitu ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terus kemudian, nah itulah yang kemudian Bapak Ibu ada Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto. Pluto itu batu ya Bapak Ibu, sebetulnya batu. Itu yang menjadi anomali untuk klasifikasi planet luar ini, dan orbitnya pun tidak terlalu sama dengan orbit-orbit yang lain, sehingga Pluto di skip ya, dihilangkan dari klasifikasi planet. Dan ini yang kemudian ada sisa-sisa pembentukan tata surya Bapak Ibu, bisa terjadi asteroid, bisa jadi komet. Komet itu adalah asteroid berupa es gitu ya, atau meteorit gitu ya, atau asteroid yang masuk ke bumi, itu disebutnya meteorit. Ada berapa banyak sih asteroid? Wah, ada banyak sekali Bapak Ibu ya. Ini merupakan simulasi dari data astronomi. Kita banyak sekali benda-benda selain planet yang berhamburan di tata surya kita. Dan pada bulan-bulan tertentu benda-benda planet ini, benda-benda non planet ini bisa menabrak bumi gitu ya, dan menjadi meteor shower seperti di bulan-bulan ketika rasi Perseus terlihat ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, jadi seramai ini ya Bapak Ibu, Perseus ini atau Perseid ini merupakan salah satu diameter yang paling berat yang bisa kita amati. Sampai seperti ini Bapak Ibu ya, ada kilatan yang begitu biasa. Bapak Ibu bisa mencari video rekaman video amatir yang menggambarkan dressnya meteor yang nah untuk yang versi ini saya pernah melihat, saya pernah menjadi volunteer gitu ya Bapak Ibu pada komunitas astronomi di Jogja gitu ya. Kami bersama-sama dalam satu tim itu pergi ke tepi pantai, di mana di situ langitnya bersih dari polusi cahaya dan seterusnya. Terus kami rebahan Bapak Ibu ya, rebahan di tanah gitu untuk melihat ke langit. Dan ketika itu waktunya sangat cerah ya langitnya, dan hujan meteor itu bisa sangat jelas terlihat. Yang warnanya hijau-hijau seperti ini itu beberapa kali muncul, dan itu bisa dihitung kira-kira misalnya dalam 1 menit itu ada 2 atau 3 meteor yang terlihat. Jadi betapa banyaknya, saat itu saya berhasil menghitung sampai kira-kira 70-an meteor gitu ya. Karena saking banyaknya, dari habis isya sampai subuh gitu Bapak Ibu. Paling terlihat jelas itu yang mendekati subuh justru ya Bapak Ibu. Karena memang mungkin polusi cahaya semakin sedikit, jadi lebih terlihat. Dan ini tentu menjadi aktivitas yang menarik untuk para siswa nantinya ketika Bapak Ibu bisa memfasilitasi ini. Dan bukti ilmiah ini Bapak Ibu ya terus menerus ditemukan oleh para ilmuwan gitu ya, dari abad dari yang digagas oleh para ilmuwan Islam gitu ya, kemudian dibuktikan dengan kemajuan teknologi, kemajuan lensa, teleskop dan seterusnya, sampai kita bisa menerbangkan teleskop yang paling canggih ya. Dulu kita mengandalkan teleskop Hubble, tetapi sekarang ada James Webb yang lebih canggih lagi, lebih jernih gitu ya, lebih bisa jauh lagi jangkauan kameranya gitu ya, bisa memotret dari jarak jauh, yang itu menambah data dan menambah wawasan kita, yang akhirnya membuktikan kebenaran dari
tekstual kita gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya masih terdengar ya? Masih Mas ya. Masih ya Bu ya? Masih Mas Yan. Siap. Jelas Mas ya. Oke. Baik, Menarik kita sekali, Mas lanjutkan. Nah, ya, jadi ini di antaranya membuktikan ke ini ya Bapak Ibu, membuktikan kebenaran tekstual yang kita miliki ya, yaitu Al-Quran gitu ya. Dalam Al-Quran itu kan kita diberikan berbagai macam visualisasi atau deskripsi proses kebumian. Misalnya langit itu ditinggikan, terus kemudian gunung-gunung itu ditegakkan. Kemarin kita mempelajari proses endogenik gitu ya, yang bisa menegakkan gunung-gunung. Kemudian bumi itu dihamparkan. Nah, ini ayat yang kritikal Bapak Ibu kalau saya sebutkan ya. Ini di surat Al-Ghasyiyah di ayat ke-20 itu kritikal. Kenapa? Karena di ini disebutnya bumi itu dihamparkan, yang kemudian secara letter luck gitu ya, para syekh gitu ya, itu syekh yang hanya mengandalkan tekstual, dia mengatakan bahwa bumi itu datar gitu ya. Dan ternyata banyak juga profesor-profesor barat gitu ya yang mempercayai bahwa bumi kita itu datar. Padahal bukti-bukti empiris berbagai macam percobaan itu selalu menunjukkan bahwa bumi kita itu bulat ya. Jadi saya berharap bahwa PPIK ini menjadi media kita memahami bahwa bumi itu bulat ya. Ini kalau Bapak Ibu bertemu dengan kolega atau para siswa yang mereka menanyakan tentang bumi datar gitu ya. Bumi datar itu tidak ada gitu ya. Kita mengenalnya adalah bumi itu bulat. Dan ini contoh para orang-orang Yunani zaman kuno itu sudah mengetahui bahwa bumi itu bulat ya. Ini videonya Pak. Here's a map of ancient Egypt. I've inserted 2 sticks or obelisks. Jadi ada peta zaman dulu, zaman Yunani. One up here in Alexandria and one down here in Syene. Now, if at a certain moment each stick. Terus ada komunikasi ya, eksperimen yang dilakukan oleh Yunani zaman dulu menggunakan obelisk atau tugu, ya anggaplah tugu Monas gitu ya, yang ada di Alexandria dan juga di mana tadi kota di bagian selatan gitu ya. Di saat yang sama ternyata bayangannya itu berbeda. No shadow at all. That's perfectly easy to understand, provided the Earth is flat. If the shadow at Syene is at a certain length, and the shadow at Alexandria is the same length, that also makes sense on a flat Earth. But how could it be, Eratosthenes asked, that at the same instant there was no shadow at Syene and a very substantial shadow at Alexandria? The only answer was that the surface of the Earth is curved. Ya, jadi percobaan orang Yunani dulu itu sudah membuktikan bahwa bumi kita itu bulat ya, ada kurvatur, ada kelengkungan dari permukaan bumi yang itu terlihat dari percobaan sederhana tadi itu Bapak Ibu. Jadi terus kemudian gimana kita mengkompromikan ayat ini nih, bagaimana bumi itu dihamparkan. Betul ya, jadi kalau kita punya bola nih Bapak Ibu ya, permukaan bola. Terus kemudian kita usahakan potong dengan cutter gitu ya, potong kecil gitu. Kemudian potongan cutternya itu kita lihat dengan mikroskop, maka itu akan membentuk satu permukaan kulit bola yang flat ya, datar. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan kemudahan gitu ya, dengan bagaimana memudahkan manusia itu membayangkan apa yang ada di sekitar mereka. Tapi bukan kemudian menolak konsep atau gambar globalnya gitu ya. Misalnya ini bumi, bagaimana bumi dihamparkan gitu ya. Bukan kemudian dihamparkan ini dalam makna kemana-mana dalam berbagai skala itu adalah hamparan gitu ya. Bukan, hamparan itu karena kita memotong kurvatur dalam skala yang kecil gitu ya, kecil aja gitu. Kalau ini dikumpulkan dalam gambar yang lebih besar, maka kurvatur yang
yang kecil-kecil nih, yang flat-flat ini, dia akan bentuk kurvatur gitu ya. Dan itu dijawab oleh ayat yang lain gitu ya, ketika bumi dan benda-benda angkasa itu mengorbit dengan garis edarnya. Dan itu ketika mengorbit, kita sangat mudah membayangkan bahwa ya ini sebuah benda yang bola menggelinding gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita susah sekali menggambarkan orbit itu ketika bumi itu bentuknya datar kayak gini. Ini kan ya visualisasinya dipaksakan ya seperti ini. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira take home points-nya bahwa tata surya kita terbentuk melalui proses alamiah yang sangat panjang dan teratur, dan keteraturan itu menambah keimanan kita. Dan bumi adalah bagian dari sistem kosmik gitu ya Bapak Ibu, sistem yang sangat kompleks dan itu merupakan bukanlah sesuatu yang terpisah-pisah. Dan setiap kompleksitas sistem itu pasti ada komponen yang paling kecil gitu ya, yang itu akhirnya menjadi sebuah sistem yang besar. Dan ilmu pengetahuan ini terus berkembang Bapak Ibu ya, dan selalu terbuka untuk revisi ya. Ada perbaikan-perbaikan, mana yang kurang baik diperbaiki, mana yang kurang benar dicari yang mana yang benar gitu ya. Dan sebenarnya kita sendiri ya sebagai entitas yang berdiri sendiri itu bukanlah pengamat gitu ya Bapak Ibu, tapi kita sebetulnya adalah bagian dari sistem yang besar ini. Jadi apa yang kita kontribusikan ke yang kita perbuat gitu ya, yang kita perbuat sehari-hari itu ternyata berkontribusi pada dinamika sistemik yang ada di tata surya kita. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri meeting kelas kita. Baik Bu Lilis, dipersilahkan Bu Lilis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Yan. Kuliah malam ini satu kata Mas Yan ya, amazing. Kita melihat ke bawah, melihat ke atas itu memang selalu sangat menarik ya Mas Yan. Nah, selalu ada sesuatu wow, sangat luar biasa gitu ya Mas Yan. Mungkin agak ada rasa iri juga ya pada orang-orang yang memang berkecimpung di bidang ini Mas. Saya dari bahasa Inggris nggak terlalu banyak memahami hal ini, sehingga wonder terus dari awal sampai akhir Mas ya. Loh begini Mas ya. Oke, pertama tadi ketika melihat video alam semesta, dulu sebenarnya pernah melihat juga waktu ada itu ya 165 gitu ya Mas ya. Melihat video itu dan memang sangat terasa betul Mas ya, begitu kecilnya kita gitu ya. Cuman sampai sekarang memang kita belum dapat videonya, hanya menonton ketika dipresentasikan saja. Apakah mudah mencarinya di YouTube? Kalau tidak, mungkin mohon linknya Mas, kita bisa berbagi juga kepada siswa kita. Luar biasa ya, ini membentuk karakter gitu Mas ya. Dari awal sampai akhir kita lihat benar-benar semuanya luar biasa membentuk karakter gitu ya Mas ya. Kemudian saya juga sedikit saja karena memang bukan bidangnya di sini, pernah mendengar juga tentang bagaimana Islam itu pada zamannya terpusat di Andalusia dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa, akhirnya dalam tanda kutip gitu ya dirampas oleh orang-orang Barat, kemudian sejarah dihapus gitu ya, sehingga doktrin sekarang itu disuruh kita mempercayai bahwa memang ilmu itu dari mereka gitu ya. Ini mungkin di kalangan anak muda ini tidak banyak yang mengetahuinya. Saya sendiri pun baru-baru ini mengetahuinya gitu Mas ya, baru beberapa tahun belakangan di usia yang sudah 56 tahun gitu Mas ya. Yang kita butuhkan sebagai guru memang mungkin sumber yang lebih lengkap tentang ini Mas, sehingga peradaban Islam yang luar biasa mungkin guru sejarah sudah punya ini mungkin gitu. Apakah memang diajarkan secara resmi pada ada atau tidak, saya tidak tahu juga memang. Tapi sebagai guru bahasa Inggris, bukan guru sejarah, memang kalau boleh dapat informasi yang mungkin agak lengkap tentang ini, sehingga kita bisa berbagi, bisa merubah mindset anak muda kita ke arah sana, sehingga ya karakter lagi gitu ya, karakter lagi. Kemudian
Ini agak banyak nih Mas, walaupun sebenarnya kalau semua banyak sekali, nggak apa-apa Mas ya? Nggak usah semua Nggak sih, apa-apa. tapi agak beberapa gitu Mas ya. Oke, kemudian tentang konsep gravitasi Mas, kunci fisika semesta gitu ya. Kalau orang fisika mungkin sudah paham sekali ini ya. Ketika planet, tadi Mas katakan ketika planet berada di posisi yang dekat dengan matahari, itu gerakannya lebih cepat gitu ya. Sementara ketika planet berada di posisi lebih jauh dari matahari, itu gerakannya melambat gitu ya. Secara keilmuan itu kenapa ya Mas? Apa yang ya, secara keilmuan bagaimana menjelaskannya gitu Mas ya? Dan bagaimana juga kita mengaitkan ini, karena saya guru bahasa Inggris bukan guru fisika, mengaitkannya dengan karakter gitu Mas. Ya. Kemudian black hole ini mungkin cukup sering menonton film tentang ini, termasuk yang suka apa juga ya. Sesuatu yang memang di luar jangkauan gitu Mas ya. Tadi Masnya katakan black hole itu menciptakan gelombang gravitasi sendiri gitu ya. Jadi ini bahkan pernah ada film sederhana tentang black hole, itu dia jatuhkan barang, kemudian jatuh kembali. Ya, dia melempar barang ke atas gitu ya, kemudian jatuh kembali ke tempatnya semula gitu Mas ya. Nah, ini agak ribet memang ya, ilmunya luar biasa, tapi memang ingin sedikit memahami Mas. Itu bagaimana penjelasan itu Mas ya? yang seperti itu. Ya, ya, tadi saya catat ya Mas Yan tentang bumi dihamparkan ya. Kemudian ternyata di belakangan Mas jelaskan itu gitu ya. Jadi saya mau nanya sebenarnya penjelasannya seperti apa, tapi saya pikir ini penjelasan Mas Yan masuk akal gitu ya. Jadi begitulah ilmunya kita ya, yang bumi dihamparkan itu ternyata seperti itu gitu ya. Memang sempat agak heboh ya beberapa tahun yang lewat Mas ya tentang bumi dihamparkan. Jadi agak cukup apa juga di Indonesia atau di dunia juga Mas nggak tahu ya, bahwa memang bumi itu tidak bulat ya, bumi itu dihamparkan jadi datar, jadi agak cukup heboh juga waktu itu gitu. Bingung juga, tapi beneran saya pikir masuk akal deh Mas. Itu bisa membuat kita memahami surat Al-Ghasyiyah ya Mas ya. Ya. Punya alangkah luar biasanya gitu Mas ya. Ketika ada banyak Bu. Baik. Mas ya. Ya, terima kasih Mas. Kamu wonder sekali. Ya Bu, mohon maaf ya Bu, mohon maaf saya potong. Tapi mungkin kita perlu memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu guru yang lain. Baik, jadi gini Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk link materi yang saya tampilkan di sini Bu, itu dengan mudah dicari di YouTube Bapak Ibu. Jadi silakan aja dengan dengan kata kunci yang tadi sudah kita bahas gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali tayangan-tayangan animasi gitu ya yang memudahkan kita memahami proses-proses astronomis gitu ya, dan itu orang-orang juga zaman sekarang itu sudah mulai memudahkan untuk dengan bahasa yang awam gitu ya, kita sebagai orang awam akan mudah untuk memahami itu. Kemudian tentang sumber tentang peradaban Islam, ini Bapak Ibu guru dari bidang studi sejarah nih ya, yang kemudian akan bertanggung jawab ini Bapak Ibu untuk mungkin lain kali nanti akan ada sesi khusus gitu ya. Nanti yang mengajar adalah Bapak Ibu sejarah gitu ya, untuk khusus mengapresiasi tentang peradaban Islam kita gitu ya. Tapi memang itu sebuah fakta sejarah Bapak Ibu, kita punya peradaban yang luar biasa pada saat itu ya, sebelum Eropa berkembang gitu ya. Jadi ketika Andalusia itu berkembang, Eropa itu saat itu dalam kegelapan ya Bapak Ibu. Jadi vaksin nggak punya, terus kemudian banyak kematian yang mendadak dan moralnya juga rusak dan seterusnya gitu ya. Tapi Islam berkembang di Andalusia itu ya, itu yang kemudian memberi cahaya di tanah Eropa gitu ya. Saya pernah berkunjung di Andalusia Bapak Ibu ya, di Granada, di Alhambra dan sekitarnya itu memang tinggalan dari peradaban kita luar biasa sekali ya. Arsitekturnya, bahkan detail-detail ornamen-ornamen itu membuktikan bahwa saat itu pun itu ya,
itu sudah mengenal geometri misalnya gitu. Jadi itu luar biasa sekali tadi peradaban Islam. Jadi tidak kemudian sulit untuk membayangkan bahwa saat itu untuk yang kecil-kecil saja sudah sedemikian hebat, apalagi membayangkan sesuatu yang lebih besar gitu ya. Dan kemudian tadi penjelasan tentang mengapa planet dan objek tata surya yang dekat dengan matahari itu berorbit lebih cepat daripada yang jauh gitu ya. Dan ini ada kaitan dengan black hole dan beberapa konsep gravitasi. Jadi memang gini Bu, tadi ya ada percobaan ya. Jadi seorang profesor itu membentangkan satu kain gitu ya, yang dipasang secara kuat gitu ya ke sekeliling lingkaran. Kemudian di tengah itu ditaruh bola bowling. Bola bowling itu bola yang sangat berat ya. Terus kemudian ada bola tenis, ada bola pingpong. Itu yang ditaruh di tepi. Nah, ketika bola pingpong itu diberi apa ya, ditaruh terus kemudian diputar gitu ya, mengelilingi lingkaran kain yang sudah melengkung karena ada beban berat di tengah tadi itu, maka apa yang terjadi ketika di awal dia mengelilingnya itu pelan gitu ya Bu ya, tapi makin lama makin mendekat dia makin cepat kan, makin cepat dan akhirnya jatuh jadi satu dengan bola yang besar gitu. Nah itulah kenapa material yang dekat dengan massa yang besar itu bergeraknya cepat Bapak Ibu. Cuma dia itu terkunci ya, makanya ini luar biasanya Islam ya. Mukjizatnya Al-Quran itu mengatakan bahwa semuanya itu beredar dalam garis edarnya gitu ya. Dia itu Merkurius gitu ya, dengan masanya yang sedemikian besarnya gitu ya, tapi lebih dibandingkan dengan matahari itu sekecil itu gitu ya. Itu terkunci di dalam garis edarnya itu. Kalau Merkurius itu didekatkan sedikit ke arah matahari, maka dia akan jatuh, Bu. Dia akan berorbit dan jatuh ke matahari. Tapi ketika ini dikeluarkan sedikit dari orbitnya, maka dia akan menjauh dari matahari gitu kira-kira. Jadi dia terkunci di posisi itu, jadi nggak lari tapi dia berputar gitu ya, dengan kecepatan yang sesuai dengan jarak terhadap matahari. Kalau kita punya Pluto di kejauhan sana gitu ya, dengan ukuran yang mungkin sama dengan Merkurius gitu ya, tapi karena jaraknya jauh gitu ya, dia butuh waktu yang lama gitu untuk menyelesaikan satu orbitnya gitu, karena memang pelan banget gitu ya. Seperti kalau kita membayangkan tadi ada lingkaran gitu ya, terus kemudian kita kasih taplak gitu, tengahnya ada bola bowling. Nah, yang lingkaran di luar itu masih pelan gitu jalannya. Tapi begitu mendekat ke arah pusat, dia akan cepat sit, langsung jadi satu dengan si bola besarnya. Itu kira-kira penjelasannya Bu, kenapa planet yang dekat dengan matahari itu bergerak dengan cepat, tapi masih terkunci di orbitnya. Itu juga menjelaskan tentang black hole tadi ya Bu ya. Nah kalau masalah bumi datar itu memang betul ya. Ini yang menjadi repot itu adalah karena yang mengatakan tentang bumi datar itu tidak hanya orang awam Bapak Ibu ya yang mencoba menerjemahkan tekstual ya, tapi ada juga ulama ya, ulama kondang gitu yang saya pernah mendengar ceramahnya gitu ya, ulama Saudi itu yang mengatakan bahwa ya bumi itu datar gitu loh. Yang mengatakan bumi bulat itu tuh dipertanyakan keimanannya. Wah kok repot banget ya. Ini segera saya meninggalkan ulama itu ya Bapak Ibu ya untuk konteks ini ya, karena sains itu tidak kemudian muncul sebagai penentang tekstual ya, tapi sains itu membuktikan tekstual. Itu yang harus kita selalu tanam dalam mindset kita. Sehingga ulama, profesor-profesor yang mengatakan bumi datar itu ya kita hargai pendapat mereka, tetapi kita percaya bahwa itu semuanya sebenarnya connected, bisa dijelaskan ya. Datar tapi karena skalanya kecil gitu ya, skala pandangnya itu kecil. Tapi kalau kita dari jarak jauh gitu ya, menjauh, maka kita akan melihat gambar utuhnya dalam bentuk bola. Itu terus oke, waktu kita limited, pertanyaannya banyak sekali ini saya yakin. Pak Niko,
Silakan Pak Niko. Oke, Mas Yan. Siap. Jelas suaranya Mas Yan? Jelas Pak. Silakan Oke. Pak. Terima kasih Mas Yan kesempatannya. Mungkin langsung saja Mas Yan. Ini materi yang saya tunggu-tunggu nih Mas Yan. Karena kebetulan kita di sekolah punya komunitas pecinta astronomi juga. Jadi kegiatannya kami kadang hunting pusat galaksi Bima Sakti. Agustus 2025 kemarin waktu terbaiknya kebetulan itu bareng siswa kita. Peluncuran teleskop James Webb 2021 kita terlihat itu Mas Yan dari Sumatera Barat. Karena ya pelepasannya di Prancis dan menuju Samudra India. Nah, jadi kami beberapa siswa, ada sekitar 5 orang, kami menyaksikan dan ada dokumentasinya. Jadi terlihat seperti roket udah di ketinggian sekian. Nah, jadi gini Mas Yan. Sehingga karena materi ini kalau disampaikan dengan gambar saja dengan siswa kita kadang Mas Yan. Jadi tanpa ada bukti, jadi saya pun tidak yakin rasanya ketika melihatkan planet Saturnus ada cincinnya, sehingga muncullah rasa penasaran Mas Yan kan. Sehingga saya coba rakit teleskop karena ada tutorialnya juga banyak di YouTube dari Paralon, lensanya objektifnya dari mesin fotokopi, lensa mesin fotokopi sama CCTV, sehingga bisa melihat cincin planet Saturnus Mas Yan. Jadi, setelah saya mengajak siswa, kadang kami karena ini rakitan Mas Yan kan, DIY kan, sehingga kolimasinya sulit mensejajarkan objektif dengan okulernya. Itu kadang bulannya terlihat 2 Mas Yan, atau planet Jupiternya membayang. Nah, sehingga kita coba mengusulkan mungkin sudah 3 tahun saya mengusulkan teleskop untuk sebagai media pembelajaran melalui Bendara BOS. Sampai sekarang, kebetulan tadi masih diskusi juga dengan Bendara BOS, udah oke dengan karena BOS sekarang belanjanya melalui Siplah Mas Yan kan. Jadi di Siplah ada Mas Yan, teleskop ini ada dan nilainya ada yang 5 jutaan, paling tinggi itu sekitar 7 jutaan kelestron yang standar lah Mas Yan kan, amatir. Nah, namun Mas Yan, di Sumatera Barat itu belum ada satupun sekolah yang mengusulkan teleskop sebagai media pembelajaran. Nah, itu kendala Bendara BOS kami Mas Yan, sehingga untuk sub belanja itu Bendara BOS saya di sekolah tadi itu yang mengusulkan pertama kali. Mudah-mudahan ini pembuka jalan bagi Bapak Ibu sekolah se-Sumatera Barat ini, mohon dukungannya ya untuk karena itu tadi Mas Yan ya, melihat ke bawah mungkin orang dulu itu untuk bersyukur. Nah, kalau menurut saya itu melihat ke atas pun untuk bersyukur Mas Yan, betapa takjubnya kita dengan Sang Pencipta. Ya, apalagi Mas Yan sudah mencoba hunting meteor. Nah, itu luar biasa takjubnya kita, sehingga kita memunculkan rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu, dan ada juga sekalian saya sapa juga Bu Wilda Sukria, ini teman kuliah. Waktu di satu angkatan ya Bu Wilda. Mudah-mudahan karena guru geografi juga. Yuk sama-sama. Ya. Mudah-mudahan pengusulan teleskop untuk media pembelajaran dibantu oleh Mas Yan mungkin ke pihak-pihak terkait di dinas atau usulan dari Sekolah Ilmuwan Minangkabau kita sebagai media pembelajaran Mas. Karena itu tidak terdapat di sub Bendara BOS, sehingga beliau mengusulkan dulu dan baru bisa diklik, dan itu belum tentu di ACC atau tidaknya. Mudah-mudahan di ACC. Mohon bantuan Mas Yan dan Pak D. Iksat syukur nanti dibantu juga Pak D. Mohon sampaikan ke pihak-pihak terkaitnya. Oke, mungkin itu saja Mas Yan. Terima kasih banyak atas paparannya yang luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Niko dari SMA 1 Tiumang, Darmasraya. Jadi betul Bapak, kita butuh ide-ide brilian seperti ini Pak. Artinya butuh gebrakan, butuh upaya yang konkret bagaimana caranya gitu ya. Kalau di bahasa Jawa itu buh piye carane gitu ya. Entah gimana caranya gitu ya. Segala sumber daya yang ada, ya resource kita misalnya BOS gitu ya, dicari-cari.
Dan kalau di pengadaan ada tadi di Siplah itu sudah ada itu ya listnya, ya itu berarti kan ada potensi untuk bisa digolkan, wong nyatanya diadakan gitu kan. Tinggal ACC-nya gitu. Karena kita mungkin belum pernah ada yang beli gitu ya di Sumatera Iya, Barat, jadi betul. belum ada contoh pengadaan gitu kan. Barangkali itu memang nanti bisa ya Pak De ya kita coba advokasi ke atas gitu Pak De ya. Apa namanya? Gubernur kita kan juga Buya juga apa kelihatannya ya suportif lah untuk progresif kemajuan apa pendidikan kita gitu. Insya Allah. Terima kasih Pak Niko atas masukannya Ya, dan sama-sama Mas Yan. Terima kasih. story praktik baiknya astronomi di Dharmasraya. Nanti kami ya Pak ya coba mampir ke Tiumang untuk ini ya Pak ya untuk kita sama-sama hunting benda langit. Oke, ditunggu dengan senang hati Mas Yan. Siap, Pak. Baik, terima kasih Pak Diko. Kemudian tadi sebetulnya ada Bu Wilda yang tadi resen tapi nggak jadi. Iya, Kenapa iya Bu? Mas, tapi nggak tahu kenapa hilang. Oh gitu ya. Iya, iya Mas. Bagaimana Bu Wilda? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yan, Pak D, dan Bapak Ibu semua. Nah, tadi saya mendengar cerita dari black hole tadi ya, Mas. Saya pernah dengar berita dan beberapa apa namanya tuh cerita ya, Mas. Katanya ada yang beberapa daerah di di bumi ini yang jika pesawat mendekat tiba-tiba pesawat itu bisa hilang. Apakah itu benar atau gimana ya, Mas? Atau hanya cuman berita apa aja gitu ya, Mas? Ya, itu yang dimaksud itu adalah segitiga bermuda itu ya, Bu ya. Iya, segitiga bermuda. Iya, Mas. Nah, apa benar? Kalau yang dari yang saya pahami ya Bu ya, itu memang di tidak semua di permukaan bumi kita itu aman dan nyaman untuk kita tinggali, kita hidup di situ gitu. Jadi ada beberapa daerah yang memang atau spot gitu yang memang itu menjadi daerah paling brutalnya proses dinamika di permukaan bumi, misalnya di cincin samudra Antartika gitu ya. Jadi ada di Kutub Selatan kan ada Antartika ya Bu ya. Ini Antartika gitu kan di gambar belakang saya. Nah, sekelilingnya itu samudra Antartika itu merupakan daerah paling bahaya di antara samudra-samudra yang lain karena di situ ada badai setiap harinya, ada ketinggian ombak itu beratus-ratus meter dan seterusnya gitu ya, sehingga tentu itu menjadi tempat yang tidak seperlunya kita lewat situ. Termasuk mungkin di daerah Bermuda itu ada fluktuasi atmosfer yang mungkin berbeda dari daerah yang lain. Jadi kalkulasi pilot itu mungkin di daerah situ menjadi meleset gitu loh Bu. Sehingga pesawat menjadi oleng, pesawat menjadi hilang arah dan seterusnya. Kapal-kapal juga sama gitu. Yang lewat situ itu pasti ada terpengaruh oleh proses-proses itu. Ya saya rasa kita ya kalau hanya untuk konsumsi konspirasi bisa gitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk lebih ke arah ke saintifik ada penjelasan yang sederhana yang seperti ini misalnya yaitu tempat-tempat yang memang sangat brutal proses dinamikanya gitu Bu. Jadi memang ke arah sana. Tapi kalau dikaitkan dengan black hole kelihatannya ya tidak Bu ya karena skopnya kan di permukaan bumi ya. Jadi bukan yang memang sifatnya itu antar objek langit gitu. Itu Bu Wilda. Baik, terima kasih. Kemudian tadi ada Bu Liza. Bu Eva, saya mohon maaf tadi kayaknya Bu Liza lebih dulu sebetulnya, tapi terus hilang, terus ada lagi. Bu Liza, silakan Bu Liza. Terima kasih Mas Yan. Ini saya tertarik menyambung dari sarannya Pak Niko. Jadi kita di SMA 1 itu punya 2 teleskop. Nah itu pertama itu memang kita beli, tapi waktu itu belum ada zamannya BOS Mas Yan. Jadi memang anggakan
dari uang sekolah dulu. Jadi kita punya, terus ada bantuan dari Telkom 1. Nah, masalahnya sekarang adalah dalam segi perawatan, Mas Ian, bisa nggak dibantu mungkin SIM punya punya relasi atau kolega yang bisa menservis kembali teleskop kita itu, sebab ada yang pendek itu, Mas Ian, itu udah berjamur. Nah, Bu Mis kan yang bagian astronomi tuh, Mas Ian. Jadi memang itu permasalahannya, kami tidak tahu kemana kami bisa menservis itu teleskop, sehingga yang pendek itu, Mas Ian, nggak bisa kita gunakan lagi karena sudah berjamur di lensanya. Jadi cara membersihkannya dan siapa yang membersihkannya kita nggak tahu siapa gitu. Bisa mungkin bantu, Mas Ian. Terus ada juga alat yang hilang kemarin sama anak-anak itu dicoba. Ada satu yang panjang, Mas Ian, yang panjang. Jadi ada satu yang hilang. Satu aja komponen yang hilang. Nah, itu nggak bisa dipakai jadinya. Nah, kemana pula kita harus belinya gitu. Itu dipakai waktu Smapsik pra Olimpiade kemarin. Jadi pas selesai itu, mungkin karena malam, mereka nggak teliti, sehingga hilang satu komponen, Mas. Nah, itu yang masalahnya kami di SMA 1. Mungkin bisa dibantu, Mas, untuk mencarikan siapa yang bisa kami hubungi. Gitu. Ya, itu aja, Mas. Makasih. Baik. Terima kasih, Bu Liza. Saya punya beberapa kolega dari ITB, karena ITB itu satu-satunya kampus yang ada jurusan astronominya. Mereka secara rutin merawat semua teleskopnya gitu ya. Jadi kalau ada komponen yang hilang gitu-gitu ya mereka membeli dan seterusnya. Nanti coba saya tanya Ibu ya, apakah mereka punya layanan komersial gitu ya yang bisa diakses masyarakat. Terus untuk penyimpanan teleskop ini termasuk Pak Niko tadi ya, memang membutuhkan lingkungan yang baik ya, tidak boleh lembab. Saya pernah masuk ke gudang teleskopnya ITB di astronomi itu, mereka pakai dehumidifier, jadi pengurang kelembaban udara. Jadi kalau saya masuk ke ruangan itu tidak lama kemudian mata itu sudah perih gitu ya Bu ya, karena cairan mata itu sudah menguap gitu ya. Jadi saking keringnya di ruangan itu sehingga jamur pun tidak bisa tumbuh gitu. Jadi itu bagian dari antisipasi perawatan gitu. Kalau untuk komponen yang hilang nanti coba kami tanyakan juga. Di mana bagusnya ditaruh, Mas, di tempat yang agak kering, yang kering ya, Mas ya, nggak boleh diarah. Jadi di ruang tertutup terus dikasih alat dehumidifier. Dehumidifier, tulisannya dehumidifier. Itu Bu. Jadi itu biasanya kami di tim TOIKI ya, tim Olimpiade Ilmu Kebumian Indonesia itu juga punya teleskop yang kami juga membeli alat itu gitu. Jadi dimasukkan ke ruangan biasa tapi ada alatnya itu untuk 24 jam nonstop menyedot kelembaban. Izin Mas Yan. Yap. Ya untuk Bu Liza sekalian di plastik Bu, karena pengalaman saya itu berdebu, lensanya itu kelihatan seperti sebesar planet debunya Mas Yan. Jadi kalau Bu Liza kesulitan juga merawatnya boleh dikirim ke Tiumang Bu. Terima kasih Mas Yan. Nanti kita akan bantu rawat di sini ya. Boleh Bu itu ya dihibahkan ya Pak Niko ya. Ini sharing yang bagus. Jadi bagian dari bentuk kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa saling sharing, bisa saling membantu gitu ya, tips-tips terkait dengan peraga gitu ya. Baik, terima kasih Bu Liza. Satu lagi ya Bapak Ibu, saya mohon maaf satu lagi Bu Eva. Silakan Bu Eva. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Makasih Mas Yan, Bapak Ibu sekalian. Ini saya mau nanya 2 pertanyaan, karena memang ketika di sekolah itu kami tim dibagi 2, guru fisikanya, satu membina anak fisika, satu membina anak astronomi gitu. Jadi kebetulan tahun ini saya masuk pembina anak astronomi gitu. Ketika pelatihan itu muncul pertanyaan di saya dan di anak, itu terkait materi kita tadi Pak, karena
berproses. Artinya sampai hari ini pun masih proses gitu. Nah, Ya, memang pertanyaannya dari saya dan anak, jawabannya hanya Allah yang tahu kami jawab, yaitu sampai kapan proses ini gitu. Kalau saya jawabnya tentu kiamat lagi, nggak seimbang lagi kayak gravitasi Newton sehingga tarik menarik itu tidak sama lagi, maka hancurlah, tabrakanlah semua. Ya jawabnya gitu aja Pak. Jadi ya. kedepannya kira-kira jawaban yang logisnya itu yang sesuai dengan ilmu pengetahuannya itu sebaiknya bagaimana Pak gitu ketika Iya. muncul masalah ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita alhamdulillah ini dibeliin oleh sekolah teropong yang kodenya F760 teleskop ya. Dan kebetulan kemarin kan pelatihan sama anak-anak. Kami coba menggunakan lihat dari SMA 3 Bukit Tinggi ya Pak ya. Saya di Bukit Tinggi itu ke arah Gunung Singgalang itu alhamdulillah nampak itu jenjang 1 juta itu yang jauh sekali. Kemudian dicoba juga melihat ke puncak Gunung Singgalang, dapat ketangkap gitu. Tapi memang lensa objektifnya itu kita tempelkan kayak kamera HP gitu, sehingga bayangnya langsung difoto gitu. Kami belum ada mencobakan untuk melihat bintang di malam hari gitu. Apakah itu mungkin dengan sebuah teropong yang seperti itu, yang jangkauannya baru segitu gitu, untuk melihat benda mati? Mungkin Liza juga udah sering menggunakan mungkin ya SMA 1 Padang, mungkin nanti kita minta juga mungkin infonya gitu ya Mas Yan ya, Pak Niko juga mungkin. Mungkin itu saja yang dari SMA 3. Seandainya ada SIM bisa memfasilitasi nanti ada semacam pelatihan untuk anak-anak kita cara menggunakan teleskop, wah kami sangat berbahagia sekali kalau ada kesempatan tersebut gitu. Mungkin begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu ya Bu ya, tentang teleskop. Jadi teleskop yang DIY seperti yang dibuat Pak Niko tadi dengan Paralon tadi, karena saya juga pernah pakai gitu ya, yang ukurannya kecil aja Bu ya, kecil aja. Iya. Itu sudah cukup untuk fokus lensanya cuma 45 cm Mas Yan. Iya, betul. Jadi sudah cukup untuk melihat paling nggak bulan, gitu sudah cukup gitu ya. Atau mungkin Saturnus dapat Mas Yan. Cincin planet Saturnus masih dapat. Iya. Ya, betul Pak. Jadi tapi kecil sekali. Tetap bisa Ibu ya. Jadi sayang kalau misalnya hanya untuk yang terestrial gitu ya, tapi akan lebih baik kalau dipakai untuk yang objek jauh. Artinya memang sih kita biasanya untuk latihan awal gitu ya, untuk para siswa itu untuk melihat objek terestrial, objek bumi yang dari kejauhan gitu ya, untuk misalnya bagaimana cara menggunakan findernya, bagaimana cara mengatur fokus dan sebagainya gitu ya. Tapi nanti kalau udah diarahkan ke langit gitu ya, itu harapannya bisa lebih terampil. Karena langit itu juga bergerak ya Bu ya, karena bumi kan berotasi gitu ya. Jadi kita sudah mengarahkan ke bulan gitu ya. Bapak guru misalnya panik sudah ini ada Saturnus nih gitu ya. Coba dilihat. Mana Pak? Nggak ada Pak gitu. Oh ya udah geser gitu. Saturnusnya udah geser gitu kan. Nah itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Jadi untuk latihan syuting itu memang pakai benda terestrial, tapi ketika ke langit itu tentu butuh penyesuaian, dan tadi dengan spesifikasi yang dimiliki Bu Eva ya, itu sangat bisa sekali Bu dipakai untuk melihat benda langit gitu ya, yang sederhana dan yang besar-besar di Jupiter, Saturnus, terus kemudian bulan, kemudian mungkin Mars atau Venus gitu ya. Cuma kadang Venus itu kan momennya yang pendek ya gitu. Jadi karena Merkurius Venus itu ada di lebih dalam daripada bumi gitu ya, maka dia dekat-dekat dengan matahari posisinya. Jadi tidak terlalu terlihat
seperti kalau kita melihat Saturnus atau Jupiter gitu ya. Tapi itu bisa sekali Bu Eva ya, nanti mungkin dicoba gitu ya, dan semoga nanti ada kesempatan kita SIM gitu ya, menerjunkan para astronom SIM untuk membantu Bapak Ibu mengajarkan ke putra-putri peserta didik menggunakan teleskop. Kemudian pertanyaan yang pertama ini yang agak susah, kapan itu the end of the world gitu ya. Ya, proses dinamika ini sebetulnya terjadi secara terus-menerus, continue gitu ya. Entah sampai kapan saya juga tidak tahu, Bu. Artinya kalaupun kita kemudian mengatakan bahwa kita akan kiamat ketika kutub magnetik bumi itu berbalik gitu ya. Jadi dari utara ke selatan gitu ya. Itu secara geologis itu hal yang lumrah soalnya. Jadi lantai samudra kita ya itu keraknya itu merekam perubahan kutub itu secara periodik, kadang utara jadi selatan, selatan jadi utara, itu secara berulang gitu, dan itu semuanya terekam pada posisi mineral-mineral yang ada di yang tertanam di batuan yang ada di dasar samudra sana, Bu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang memprediksi, ini kalau kutub utara jadi selatan itu nanti akan kiamat itu. Ya mungkin bisa jadi ya, untuk ukuran manusia itu proses yang sangat besar gitu kan, karena ketika pembalikan kutub poros magnetik bumi itu bisa jadi bumi yang harusnya berotasi dari timur ke barat gitu, jadi barat ke timur, matahari terbit dari barat, kan repot Bu ya. Itu kan jadi kiamat, itu kan rentetan kiamat gitu. Itu mungkin bagian dari konsekuensi dari dinamika tadi itu, Bu. Tapi kalau entah kapannya, wallah alam, itu jawabannya yang sudah benar, Bu ya. Maksudnya secara ilmiah kita tidak punya clue sama sekali akan kapan sampai berakhir. Karena kalaupun kita lihat dari posisi perubahan dinamika elektromagnetiknya, kemudian glasiasi, interglasiasi kapan menjadi masuk ke masa es, masa pencairan, itu ternyata berulang kali bumi kita ini, Bu. Tapi kalau untuk ukuran manusia, mungkin itu peristiwa yang akan sangat besar sekali terjadi. Itu kira-kira Bu Eva ya. Jadi saya juga tidak bisa menjawab akan sampai kapan gitu ya. Tapi proses yang terjadi selama ini itu merupakan tanda petik ya, hal yang biasa yang terjadi di bumi gitu ya. Itu sih Bu Eva. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya percaya sekali sebenarnya masih, kalau saya buka pertanyaan masih ada 1-2 pertanyaan, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih ada pertanyaan. Tetapi lagi-lagi daripada saya terkunci di kampus, Bapak Ibu, sekarang pukul 21:45. Jadi saya mohon maaf sekali kalaupun masih ada pertanyaan ya, dan masih mengganjal, daripada Bapak Ibu tidak bisa tidur nyenyak malam ini, silahkan ditulis di WhatsApp grup ya. Nanti kita akan coba bahas melalui tulisan gitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya, kehadiran Bapak Ibu dan antusiasme yang luar biasa yang mau menyimak penuturan kami ini yang masih tuna ilmu ini, yang masih juga belajar, ya kita sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita mempelajari hal-hal yang besar ini untuk dimaknai ya. Jadi kita tahu dalam rangka apa kita belajar, dan utamanya untuk menyongsong kembalinya lagi, lestarinya lagi rahim peradaban di ranah Minang ya Bapak Ibu. Kita menciptakan insan-insan yang berkualitas, tidak hanya dari keilmuan tapi juga dari akhlak dan pemaknaan. Kira-kira itu yang bisa kami ingatkan kembali, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada salah-salah dari kami berucap dan bersikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Bapak Yan. Selamat Selamat malam Mas. Bapak Ibu. Baik Bu. Izin.
Oke, izin pamit Mas ya.